Biar makin semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan juga hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka di kelas Tasim Privat bersama tim Sobat Ngaji dalam keadaan sehat walafiat dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, Alhamdulillah selamat malam dan juga selamat bergabung. Di sini sudah ada Ibu Nunung, Pak Asep, Ibu Nina, Ibu Siti, dan juga Ibu Sriani. Bagaimana kabarnya nih Bapak Ibu semua untuk malam hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Alhamdulillah Syifa. baik, sehat ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi yang sedang kurang fit, kurang sehat, mudah-mudahan kita doakan segera diberikan kesehatan, kesembuhan agar bisa beraktivitas kembali. Nah, alhamdulillah di pertemuan malam hari ini kita sudah di pertemuan ketiga ya Bapak Ibu semua di modul B. Insya Allah akan kita bahas materinya akan dibahas oleh asatidz dari tim Sahabat Ngaji malam hari ini serta memurojaah kembali di pertemuan pekan lalu ya akan kita memurojaah kembali. Nah, di sini juga sudah ada Ustadz Salman yang akan menemani kita di sini membersamai. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Syifa. Alhamdulillah, bagaimana Ustadz kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah. Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat juga Ustadz untuk bisa membersamai kita terus dan seterusnya Ustadz. Amin Amin insyaallah. ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita alihkan, mangga nih disiapkan juga ya untuk segala tulis, catatan, modul, serta internetnya boleh dicek kembali. Mudah-mudahan tidak ada kendala, mudah-mudahan lancar agar materi yang kita dapat pada malam hari ini kita dapat terima dengan semaksimal mungkin. Dan jika ada pertanyaan boleh ya, eh, boleh dicatat nanti akan ada sesi tanya jawab juga ya di akhir materi seperti itu ya. Dan agar diberikan kelancaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya, sifat serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih Teh Syifa. Sambil-sambil Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 16 bulan 5 2024 ya bertepatan pada malam Jumat ya. Alhamdulillah kita berada di dalam uh, satu jaringan yang jaringan itu kemudian kita fungsikan untuk sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita masuk ke dalam room Zoom untuk melakukan belajar Al-Qur'an, salah satunya yaitu ilmu tajwid ya, karena dari berbagai macam banyak ilmu dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah ilmu tahsin itu sendiri. Bagaimana cara kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an, bagaimana cara kita untuk memperjelas huruf-huruf dalam Al-Qur'an, bagaimana cara kita untuk melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan sefasih-fasihnya. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam kita doakan kepada Allah. Semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di room meeting kita di Zoom ini. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam segala kegiatan, dalam rezekinya, dalam pekerjaannya. Amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillah sebagaimana yang sudah diinformasikan bahwa ini adalah pertemuan ketiga, ya, pertemuan ketiga di modul B, ya, modul B sekarang alhamdulillah. Berarti kita sudah setidaknya teman-teman, jika kita urutkan kurikulumnya dari awal, teman-teman sudah belajar yang pertama apa? Belajar mengenal apa itu tahsin, apa itu tajwid, ya. Kemudian apa landasan kita belajar tajwid, apa hukumnya mempelajari tajwid, warattilil Qur'ana tartila. Kenapa kita harus membaca dengan tartil? Alladzina yatluna kitaballah, alladzina yatluna kita ayat alladzina yatlu kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, ya. Kemudian kenapa kita harus membaca Al-Qur'an? Kita harus berkumpul di sana, ya. Nah, itu semua sudah kita kita pelajari. Karena Allah langsung yang perintahkan, alladzina atainahumul kitaba nahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Nah, kata Allah, orang-orang beriman itu kalau mereka baca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, haqqa tilawatih, dengan sebaik-baik tilawah, dengan tilawah yang benar, ya. Alhamdulillah kita sudah bahas. Kemudian kita juga langsung masuk ke dalam beberapa kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, terlalu panjang dalam membaca mad 2 harokat. Alhamdulillah, sekarang kita sudah membahas, bahkan kita sudah menguasai bagaimana cara membaca mad 2 harokat. Kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana ketika membaca ada yang tandanya alis, ya. Ini ketika ada tanda alis dibacanya gimana? Alhamdulillah, kita sudah sama-sama ketahui bagaimana cara membacanya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, insya Allah pada hari ini, ya, pada malam ini kita akan lebih banyak latihannya, ya, akan lebih banyak latihannya daripada materinya. Dipersiapkan, nanti kita akan sama-sama latihan. Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala menyebut latihan dalam latihan mengucapkan huruf-huruf dalam bacaan Al-Quran itu disebut dengan riyad. Ar-riyad artinya apa? Riyad itu artinya olahraga. Kalau kita pelajari, riyad itu adalah artinya olahraga. Maka kalau kita misalkan masih sulit mengucapkan, masih berat mengucapkan, masih sulit untuk membaca lancar, tidak apa-apa, namanya juga olahraga. Ya, namanya olahraga. Kalau olahraga itu capek atau tidak? Pasti capek, ya. Pasti kita merasakan, oh, lemes, merasakan kaku, oh, merasakan berat, seperti itu namanya olahraga. Kan disebut di sana illa riyadhatum ri'im bifaqqihi. Kalau kita ingin maka riyad, latih terus. Ya, olahraga terus. Apa yang diolahragakan? Bifaqqihi. Apa? Lisan kita, kita terus ucapkan. Makanya sebelum kita tambah materinya, kita murojaah terlebih dahulu. Baik. Kita mengenal ada sudah 2 mad yang kita sudah pelajari sampai saat ini insya Allah, ya, di program Sobat Ngaji. Yang pertama kita mengenal ada yang nama mad tobi'i. Nah, mad tobi'i nama lainnya mad Asli. mad asli. Mad asli artinya mad. Ayo, mad asli namanya artinya mad. Mat tidak. Mat tidak palsu, betul, ya. Matnya tidak palsu. Sering saya sebutkan. Kalau mat asli ya matnya tidak palsu. Kalau matnya palsu berarti matnya bukan mat asli. Seperti itu ya. Simpelnya kita bisa pahami seperti itu. Berarti kalau matnya asli Ustadz berarti memang bawaan. Betul.
Mat tabi'i itu memang bawaan orang Arab. Ketika mengucapkan hadza kitab. Ini buku, ya. Hadza kitab, ya. Ini buku. Pasti orang Arab mengucapkan hadza. Orang Arab tidak akan mengucapkan hadza kitab, hadza kitab, tidak. Tapi mereka akan mengucapkan hadza kitab. Karena memang ketika mengucapkan hadza itu mengucapkannya dua harokat, ya, secara tabiat orang-orang Arab. Maka matobi itu tidak tergantung pada suatu sebab seperti itu. Tapi matobi'i ada tanda yang mengenalinya. Ada berapa tanda? Ayo, ingat. Ada berapa 7. tanda mat Dua-dua. dua harokat? 322 ya Ustaz. Nah, ada 322. 3 tambah 2, 5 ditambah 2 tuh 7. 7. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz, 322 itu apa? Nomor apa? Bagaimana cara kita melatihnya? Bagaimana cara kita untuk mentafsirkannya, ya? Itu untuk menerjemahkan maksud dari 322 tersebut. Nah, sekarang kita punya latihan. Ya, latihan untuk menghafal 7 tanda mad 2 harokat. Pertama, di sini saya tulis 3, 2, 2. Coba sama-sama ikuti ya. 3, 2, 2. Silakan. 3, 2, 2. Baik, sekarang di sini saya kasih fathah, di sini kasroh, di sini dhammah. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Silakan. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah. Baik, di sini saya beri 1, di sini 2. Ya, berarti dia latihan pertama, latihan kedua. Nah, sekarang latihan 3. Ya, latihan 3. Ada berapa fathahnya? Ada ada 3, maka kita buat fathah, fathah, fathah. Ada berapa kasrohnya? Kasrohnya cuma ada 2, Ustaz. 2. Kasroh, kasroh. Ada berapa dhammahnya? Ada 2. 2. Oh. Berarti gimana cara latihannya? 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Silakan. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah. Fathah, fathah, kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Baik, coba sekali lagi. 1, 2, 3. 3, 2, 2. Fathah. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Mumtaz. Kita sudah hafal ya, insya Allah ya. Lancar ya. Nanti akan coba dites satu-satu nih ya. Nah, harus hafal. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Ya. Kemudian ada latihan yang keempat. Nih, latihan keempatnya kita menyebutkan semua tandanya melalui ciri-ciri di latihan nomor 3. Ada berapa fathahnya di nomor 3? Ada 3. Yang pertama fathah. Tinggal kita tambah apa? Tambah alif. Berarti Alif. fathah bertemu Alif. Alif. ada lagi fathah. Fathah bertemu ya. Iya, fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Alif bengkok. Oh, masih ada Ustaz satu lagi fathahnya. Berarti fathahnya yang Berdiri. fathah berdiri. Ada berapa kasrohnya di nomor 3? 2. Ada 2. Berarti kita buat 2. 2. 1, kasroh bertemu dengan Ya. ya sukun. Kemudian kasroh kasroh berdiri. Ada berapa domahnya? Domahnya 2. ada 2. Doma bertemu dengan waw sukun. Doma Terbalik. doma terbalik ya. Jangan sampai domahnya Berdiri. berdiri ya. Domahnya biarkan terbalik ya. Jangan sampai domahnya jangan sampai domahnya berdiri ya. Sudah hafal? Nah, jadi boleh menggunakan
cara ini ya agar lebih enak latihannya ya. Jadi sambil senam. Jadi ini kita sebutnya senam latihan mengenal 7 tanda mad 2 harokat. Ya. 3 2 2 fathah kasroh dhamma. Fathah 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 kasroh kasroh dhamma dhamma. Fathah bertemu dengan Fathah alif, bertemu fathah dengan bertemu alif, dengan alif bertemu dengan bengkok, fathah huruf berdiri. Kasroh bertemu dengan iya dengan mat sukun, kasroh sukun, berdiri. Doma kasrah bertemu bertemu dengan waw sukun, doma terbalik. Siap? dengan Sudah hafal Terbalik. semuanya? Coba ya. Insyaallah. Ah, coba 1 2 3 tanpa melihat. Set. Silakan. 3 2 3 2 2 2 fathah fathah kasroh doma. doma Fathah 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 kasroh 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 doma doma. doma fathah Fathah bertemu bertemu dengan alif, alif Alif. fathah 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 bengkok alif beng, fathah berdiri fathah berdiri. Ya. Kasroh bertemu kasroh bertemu dengan ya sukun, sukun dan kasroh kasroh terbalik Berdiri. kasroh berdiri. Kasrohnya bukan berdiri terbalik. Berdiri. Kasroh berdiri. kasroh berdiri doma bertemu dengan waw Dengan sukun waw dan doma sukun, terbalik doma terbalik. Betul, mumtaz. Nah, tadi saya masih mendengar ada yang menyebutkan fathah bertemu dengan alif, fathah bengkok. Nah, fathahnya bukan bengkok ya, tapi alifnya yang bengkok. Fathah bertemu dengan alif, alif bengkok ya. Jangan fathah bertemu dengan alif, fathah bengkok, fathah berdiri. Tidak ya, tidak ada fathah yang bengkok ya. Ada Ustadz yang bengkok Ustadz, saya pernah lihat. Gimana bentuknya Bu? Bentuknya gini Ustadz. Itu bukan fathah bengkok, tapi itu tanda alis tanda alis, betul ya. Nanti dibilang, oh Ustadz salah. Ada Ustadz tanda bengkok apa fathah bengkoknya seperti ini Ustadz bentuknya gitu ya. Nah itu bukan fathah bengkok ya, itu tanda tanda mat panjang atau kita sebut dengan tanda alis. Sudah hafal ya untuk 7 tanda mat 2 harokat. Nah, insya Allah, Insyaallah. alhamdulillah ya. Sekarang kita murojaah polanya. Masih ingat polanya? Nah, karena kenapa Ustadz harus terus diulang Ustadz? Seperti yang saya katakan tadi, ya, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'im bifakihi. Imam Al-Jazari mengatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi, tidak ada bedanya seorang yang menggunakan tajwid dengan tidak menggunakan tajwid illa riyadhatum ri'im bifaqihi. Mereka hanya dibedakan dengan mereka yang terus mengulangi. Ya, kalau kita sudah lancar Ada sekarang enak. tapi kita tidak pernah mengulang, nah bisa jadi nanti kita sulit lagi lupa mengucapkan bahasa Al-Qur'an ya. Baik, saya sekali kemudian Bapak Ibu ikuti ya insyaallah. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Silakan. bana bana baununa bina bina bayinibuna bana bana baununa bina bina bayinibuna Ya, sekali lagi. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. bana baununa bina bina bayinibuna bana bana baununa bina bina bayinibuna Ya, mumtaz. Masya Allah ya. Berarti masih ingat ya. Jadi tidak ada lagi yang dibaca bana bana baununa bana. Ah, tidak ada lagi ya. Nah, dulu saya pernah mendengar tuh ada yang dibaca pendek, ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca seharusnya panjang, dibaca pendek, ada yang seharusnya pendek, dibaca panjang. Tapi alhamdulillah sekarang insya Allah semuanya yang hadir di Zoom ini ya, insya Allah sudah lancar mengucapkan mad 2 harokat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya, selain kita mengenal mad 2 harokat, kita juga sudah belajar tentang mad palsu. Apa sebutannya kalau mad palsu? Masih Mad ingat? fara'i.
Mad Mad far'i. far'i. Nah, ya. Bu, Ustadz, saya baru pertama ini Ustadz mendengar yang namanya mad palsu Ustadz. Dari dulu saya nggak pernah. Kalau kita artikan far'i itu artinya adalah palsu, ya. Nah, boleh jadi ada kah Ustadz mad palsu? Ada. Ya, ada mad palsu karena dia adalah kaidah yang dibuat untuk membaca Al-Qur'an. Ya, karena untuk membaca Al-Qur'an. Kalau mad asli itu memang dari sananya memang bahasa orang Arab seperti itu cara mengucapkannya. Misalkan ada kalimat Assalamualaikum, maka lamnya itu akan panjang. Sebagaimana orang Arab mengucapkannya dulu sebelum Al-Quran turun, ya ketika Nabi SAW mengucapkan misalkan salam seperti itu ya, atau Assalamualaikum seperti itu ya. Nah maka orang-orang tetap mengucapkannya seperti itu ya. Jadi apakah kaidah ini adalah apa maksudnya? Apakah kaidah pelajaran tajwid ini muncul setelah Nabi wafat, Ustadz? Tidak. Kaidahnya sudah ada. Bagaimana cara membacanya sudah ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Wa li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Imam Al-Jazari mengatakan di dalam muqaddimahnya Al-Quran itu turun beserta hukum-hukum tajwidnya. Maka Nabi SAW ketika Ramadan ya talaki bersama siapa? Malaikat Jibril. Jibril. Assalam. Mad far'i kita sudah mengenal salah satunya mad yang dibaca panjang berapa harokat? 4 sampai dengan 4 sampai 5 5 harokat. harokat. Salah satu namanya mad mutasil dan salah satunya lagi mad munfasil ya. Munfasil. Nah, seperti itu. Gimana bentuknya Ustadz dan bagaimana ciri-cirinya kita sudah mengenal. Jika ada tanda alis, maka itu sudah dipastikan dibaca 4 sampai dengan 5 Harokat. harokat. Ya, contoh. Sawa'un. Nah, ya dibaca panjang. Terus pertanyaannya Ustadz, seberapa panjang 4 harokat itu? Kalau 4 rakaat terlalu panjang ya, bahkan mungkin nafas kita tidak sampai seperti itu. Tapi kita sudah latihan dengan mengibaratkan bahwa 4 harokat itu sama dengan 3 ketukan irama lambat. Lambat. Nah, contoh bagaimana Ustadz? Bana ba ba ana. Nah, coba sama-sama ya. Saya sekali, kemudian ibu bapak sekali. Bana ba ba ana. Silakan. Naba ana. Sekarang coba yang ketukannya yang 5 ya, tapi dia setara antara 3 ketukan nira lambat dengan 5 ketukan huruf hijaiyah. Bana ba 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 ana. Silakan. Bana baba baba ana. Nah, seperti itu ya. Sekarang tanpa diputus-putus. Bana ba ana. Bana ba ana. Sekali lagi. Bana ba ana. Bana ba ana. Nah, sekarang kita latihan. Coba. Masih ingat ya polanya? Bagaimana cara latihan di pola mad 4 sampai dengan 5 harokat. Ana 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 silakan. Ana 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 Nah, betul. Lanjut. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba silakan. Bana bana ba ana ba
Banaba, naba, anaba, Sekarang ke huruf ta. Tana, tana, ta, ana, ta, a. Tana, tana, ta, ana, ta, a. Silakan. tanata, nata, anata, tanata, nata, anata, Ya. Coba ya kita masuk ke halaman berikutnya. Kita sudah paham. Oh, ternyata kalau ada tanda alis itu dibaca panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Sekarang berapa temponya, berapa durasinya 4 sampai dengan 5 harokat. Ternyata kita bisa ukur dengan 3 ketukan irama lambat. 1, 2, 3. Ya, seperti itu kita bisa menggunakan itu ya. Dengan kadar yang sama. Seperti itu ya. Kadar yang sama apabila kita mengucapkan dengan 5 huruf hijaiyah ya. Materinya sudah kita bahas. Kemudian lanjut. Apakah tanda 4 sampai dengan 5 harokat itu disebabkan hanya karena ada alisnya? tidak, Tidak. Ini dibaca berapa harokat? 4 sampai 4 dengan 5 sampai 5. harokat. Sawaun. Kemudian ketika kita bertemu dengan Al-Quran yang tidak ada tanda alisnya, apakah masih dibaca panjang? Masih. Masih Masih tetap dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. harokat. Kenapa masih dibaca panjang? Karena Hamzahnya. Mad asli bertemu hamzah atau Hamzah. alif. betul, karena ada mad asli bertemu dengan Hamzah. hamzah, bukan sebab karena ada tanda alis. Bahkan tanda alis itu adalah tanda setelah adanya kaidah. Nah, ya. Tanda alis adalah tanda setelah adanya kaidah. Nah, seperti itu. Jadi, ketika sudah ada kaidah, oh, apabila ada tanda mad, 2 harokat bertemu dengan hamzah, itu dibaca panjang. Akhirnya, para ulama kita memberikan tanda baca atau disebut dengan dhabt, memberikan tandanya berbentuk alis itu. Dan alis itu ada sejarahnya ya, sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, sama ini juga fiha abada. Nah, hilang tanda alisnya maka kita tetap baca panjang. Di pertemuan sebelumnya kita sudah latihan membaca langsung ke dalam huruf atau ke dalam kalimat di dalam Al-Qur'an ya. Nah, ini juga sudah menjadi tugas teman-teman ketika di rumah. Nah, seperti itu. Coba sekarang kita cek ya, kita cek satu per satu. Siap ya, insya Allah. Nanti satu orang ke bagian satu baris, insya Allah ya. Satu baris berarti ada 3 kalimat. Nah, seperti itu. Silakan dimulai dari Bapak Asep Ahmad Hidayat. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha illa khaifin. Nah, untuk latihan yang kali ini jangan diwakafkan terlebih dahulu. Nanti ada materi bagaimana cara mewakafkan. Sekarang semuanya dibaca. Khaifina. Nah, ya, jadi jangan ada yang diwakafkan. Ha illa khaifina. Lanjut. Idza qala lahu rabbuhu aslim. Lanjut. Khudhu ma atainakum. Mumtaz. Lanjut. Ibu Endang yang bawah. Endah Susulamati, Ustaz. Ya, ada Ada 2 untuk Endangnya. tidak tahu, biasanya ada dua. Oh ya, ini Ibu Endang Ya. Susilowati. Baik, Ustaz.
وعهدنا إلى إبراهيم Ibrahim cukup 2 harokat. Bana baununa Ibrahim. Ulangi. وعهدنا إلى إبراهيم Mantaz, lanjut. الذي جاءك من العلم Betul, lanjut. بآياتنا Bi أولئك ayatina bi ayatina mat 2 harokatnya ya, hati-hati. بآياتنا أولئك Mantaz, lanjut. Ibu Nunung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilaha ulang ya. Ulangi. Tenang. Silakan. Ibrahim. Afwan, suaranya putus-putus, boleh diulang? Ya. Bentar, diulang. Ya, diulang. Ya. Wa ilaha Wa abaika. hanya berapa harokat? 1 harokat. 1 harokat. Jangan dibaca wa ilaha. Ya. Ya. Wa ilaha abaika Ibrahim Mumtaz. Lanjut. allati an'amtu alaikum Ya. apa kullama ja'akum. Ya, lanjut. Baris bawahnya Ibu siapa lagi? Ibu Sri Yani. Ada Ibu Sri Yani? Ada. Ya, boleh silakan dibaca. Bi ahdi ufi bi ahdikum. Ya. Khoti'atuhu fa'ula. Nah, hu-nya 2 harokat. Khoti'atuhu fa'ula. Khoti'atuhu fa'ulai. Hu-nya 2 harokat. Ini hati-hati. Khoti'atuhu fa'u. Kalau itu masih dibaca pendek. Kalau khoti'atuhu fa'ula itu masih dibaca pendek hu-nya. Tapi hu-nya dibaca berapa harokat? 2 Dua harokat. harokat. Khoti'atuhu fa'ulaika. Coba ikuti ya. Khoti'atuhu fa'ulaika. Khoti'atuhu fa'ula. Coba. Khoti'atuhu hu. Khoti'atuhu fa'ula. Nah, kalau ini dia tidak dibaca panjang karena wawunya di sana adalah wawu yang tidak dianggap ada. Ya, di sana hanya wawu ziyadah, ya, hanya menambah tulisan. Jadi faula seperti itu. Jadi jangan dibaca faula tidak, tapi faula. Nah, ulangi. Khoti'atuhu fa'ulaika. Bukan faula, bukan faula. Khoti'atuhu fa'ulaika. Baik. Coba ya sekali lagi. Dengerin. Ya. Khoti'atuhu faula. Nah, ayo. Khoti'atuhu fa'ulaika. Mumtaz. Nah, seperti itu ya. Jadi Iya. nanti diperhatikan yang mana yang dibaca 2 harokat, mana dibaca 4 harokat. Lanjut. Satu lagi. Tadi namanya apa, Ustaz? Gimana?
Wawu apa itu namanya? Gimana? Wawu maksudnya yang wawu kan nggak dibaca panjang karena wawu apa itu tadi? Oh, ini. Ya, Ah, ini dalam penulisan Arab ya, itu disebut dengan waw ziyadah. Jadi memang wawu ditambah zat. seperti itu. Bentuk penulisannya memang memang seperti itu. Karena apa? Karena di sana ada apa? Karena ada alif bertemu dengan apa? Wawu. Nah, ini nih ya. Jadi tidak ada penulisannya nanti fa ula. Nah, tidak faula, tidak seperti itu. Tapi memang diberikan tanda wow. Contoh misalkan yuqimus sholah, apakah dibaca yuqimus sholah? Tidak, ya. Nah, tapi memang di sana ada wow, cuman wow-nya tidak berfungsi. Biasanya kalau teman-teman temukan nanti di wow seperti ini ada lingkaran kecil di atasnya. Nah, Ya. ya. Nah, itu namanya sifar. Ya, itu namanya sifar. Berarti menandakan bahwa huruf tersebut tidak berfungsi, tapi ada di sana. Ya, seperti itu. Nah, nanti Tidak insya Allah dibaca ya itu di panjang. pertemuan nanti insya Allah akan kita sama-sama pelajari. Silakan Ibu Sri, satu lagi ya. Kullama ado alakum. Ya, Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fiik. Ahsant. Lanjut ke atas lagi kita berarti silakan dibaca Ibu Kartika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا خائفين La-nya berapa harokat? dua Ustadz. Dua harokat. Ha illa khaifina. Ha illa khaifina Mumtaz. Lanjut. إذ قال له Id ربه qala lahu. La-nya dua-duanya pendek. إذ قال له ربه أسلم Betul. Lanjut. خذوا ما آتيناكم Atainakum. dua ya خذوا ما آتيناكم Ya, Mumtaz. Bawahnya silakan. Ibu Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ahidna ila Ibrahim Mumtaz. alladzi ja'aka minal ilmi Hmm. bi ayatina ulaika Ya, silakan. Berikutnya Ibu Nina. wa ilaha abaika Ibrahim Hmm. allati at'amtu alaikum An'amtu. Allati al an'amtu. ya allati an'amtu alaikum Hmm. afakullama ja'akum Ya, lanjut. Berikutnya Ibu Roswita. bi'ahdi ufi bi'ahdikum Ya, khati'atuhu faulaika ya. kullama alahum Entas, silakan berikutnya Ibu Siti Maimanah. Illa khaifina Ya, iz qala lahu rabbuhu ya. khudhu ma atainakum
Mumtaz, Masya Allah. Nah, itu ya. Sudah semua ya disebutkan. Ada yang belum disebutkan? Sudah ya, insya Allah. Nah, itu yang kemarin ini hanya murojaah. Karena apa? Pada halaman ini di pertemuan sebelumnya sudah dijadikan tugas ya untuk direkam kemudian dikirimkan kepada para asatidz untuk diperiksa. Baik. Sekarang saya minta coba kita sama-sama baca yang ini. Ya, silakan. 1, 2, 3. Yukhlifallahu ahdahu. Baik. Sekali lagi coba kita baca yang paling bawah. Yadkhuluha illa khaifina. Oke, sekarang coba kita wakofkan. Ya, berarti kalau kita wakof di ujungnya, berarti salah satunya Mati. disukunkan. Ya, Disukunkan. disukunkan. Coba kita baca akhirnya disukunkan karena wakof. Silakan. Yadkhuluha illa Khaifin. Nah, sekarang coba yang ini disukunkan karena wakof. Yukhlifallahu ahdah. Baik. Di gimana bacanya? Ahdahu atau ahdah? Ahdah. Baik ya. Betul. Alhamdulillah. Berarti bacanya ahdah ya, tidak dibaca panjang ya. Nah, di halaman ini kita latihan berwakof pada tanda alis ya. Kalau yang tadi di atas di sebelumnya ini kita sudah tahu, oh ini mat arid disukun. Khaifin. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila kita berhenti pas di posisi misalkan di sini. Yadkhuluha. Apakah seperti itu? Ataukah kita baca pendek? Yadkhuluha. Ataukah disukunkan? Yadkhuluh. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bahas di sini. Kita baca dulu pengertian di dalam modulnya ya. Yang pertama, keterangan pertama, apabila ada tanda alis, ya, bertemu dengan alif berharokat, dibaca 2 harokat nih. Dibaca berapa? 2 harokat ketika diwakofkan. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya seperti ini. Wala takunu. Nah, ya. Ada tanda alis yang disebabkan karena ada mad di sana bertemu dengan alif ya, seharusnya bertemu dengan alif di depannya, alif berharokat. Tetapi kita wakof di sini, jadi tidak terucaplah alif ya, tidak terucap alif berharokatnya. Maka posisi yang seperti ini tidak dibaca 4 harokat, tetapi cukup dibaca 2 harokat. Ya, baik, paham ya? Itu pertama. Kemudian keterangan kedua, apabila ada ha yang bentuknya seperti ini, sekilas saja itu namanya ha dhamir. Nanti kita akan belajar ya. Ada 2 di sana yang disebabkan oleh ha dhamir. Ada matsilah tawilah, ada matsilah qasirah. Itu nanti ya. Tapi kita kenali dulu bentuknya. Bentuknya seperti ini. Dibaca sukun ketika waqaf ya. Contohnya gimana? Contohnya yang tadi, yukhlifallahu ahdah. Tidak dibaca ahdahu, tidak juga dibaca ahdahu. Tidak, tapi hanya disukunkan. Ya, hanya disukunkan. Jadi bacanya ahdah seperti itu. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Meskipun ada tanda alisnya tetap dibaca doma ya Ustaz. Gimana? Itu meskipun ada tanda alisnya tetap dibaca. Oh,
Ya, meskipun nanti di sini ada tanda alisnya, ya, dia tetap disukunkan, ya. Kenapa Ustadz disukunkan? Nanti ada kaidahnya. Tetapi untuk sekarang kita pahami dulu. Pokoknya setiap kita wakaf, ya, berhenti pas di tempat kita wakaf ada bentuk H yang seperti ini, bahkan ada tanda alisnya, maka kita sukunkan. Ya, jadi jangan dibaca ahdahu, dibaca 2 harakat, tidak. Ahdahu dibaca 4 harakat juga tidak. Tapi ada nggak Ustadz ketika ada tanda alis, kemudian kita wakaf di sana, kita bacanya 4 sampai dengan 5 harakat. Ada tidak? Ada di keterangan ketiga, ya. Apabila ada tanda alis, ya, kemudian depannya ada hamzah, ada tanda alisnya, dibaca panjang 4 sampai dengan 5 harakat, ya, 4 sampai dengan 5 harakat. Ketika diwaqafkan, contohnya gimana Ustadz? Contohnya seperti ini. Ya, fayakhruju minhul ma. Nah, tapi akhirnya tetap disukunkan. Jadi tidak mau, tidak mau, tidak. Apalagi dipendekkan minhul ma, tidak. Tapi dibaca 4 sampai dengan 5 harokat, ya. Tetapi yang ininya disukunkan, ya. Disukunkan seperti itu. Min minhul ma. Nah, untuk 3 keterangan ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita coba latihan. Minhul ma. Cukup ya? Baik. Setiap orang mendapat 4 kalimat. Nah, yang mana saja Ustaz? Misalkan di baris pertama berarti 1, 2, 3 plus ditambah yang kalimat yang ini. Nah, itu ya buat latihannya. Berarti nanti yang barisan yang ini sama yang ini. Berarti semuanya nanti dapat 4 kalimat, ya. Kita coba ya dari atas terlebih dahulu. Silakan. Bapak Asep. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id wa'adna Musa. Nah, dibaca berapa harokat? 2. 2 harakat Dua. saja. Wa idh wa'adna Musa. Cukup. Wa id wa'adna Musa. Ya, bentar ya. Tuh, lanjut. Alladzina amanu qalu. Nah, qalu itu berarti Panjang. panjang. Alladzina amanu qalu. Ya, lanjut. Minas sama. Heeh. Tetap dibaca 4 ya. Kalau yang ini tetap dibaca 4 harakat. Dibaca 4 harakat. 1. Lanjut Ada. berikutnya. Bukannya 5 ya, Tat? Pak Ustadz Gimana? bukannya 5 ya, Pak Ustadz? Yang Kenapa minas 5? sama. Bukannya 5 ya, Pak Ustadz, yang di paling bawah itu? Oh, yang ini. Iya, Ya. Di sininya tulisannya 5 sampai 6 harakat ya. iya. Heeh. Kita di sini pakai 4 sampai dengan 5 harakat saja. Ya. 5 Oh iya. sampai dengan 5 harakat boleh enggak? Ya boleh. Nanti ada sebabnya. Cuman ini mungkin ada kesalahannya ya. Seperti itu. Dibaca Iya. berapa? 4 sampai dengan 5 harakat saja. Seperti itu. Allah a'lam. Ya. Lanjut. Satu Berarti lagi, baris, Ustaz. baris kedua. Satu lagi ya. Afwan. Afwan. Ini. Ya. Payah rujumin Ah, hulma. bukan yang itu. Oh ya. Ya, sekali lagi tadi ada yang ikutan membaca, jadi terpotong suaranya. Yuhlifallahu ahdah.
Betul, lanjut. Baris kedua sekarang. Silakan Ibu Endang Susilawati. Ya, Ustaz. Ustaz kurang ke bawah dikit. Suaranya Ini masih kecil ya? oh, kurang ke bawah dikit, Ustaz, ke tutup. Kurang ke bawah. Ya, dikit. Lah, sudah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Bukan, bukan, bukan yang atas, yang baris Oh, yang yang aladzi, Ustaz. alladzi. Alladzina amanu qalu. Nah, itu berapa harokat kalau kita wakaf di sana jadinya? Alladzina amanu qalu. Nah, cukup 2 harokat ya. Silakan lanjut. Wa aufu bi ahdi. Ya, lanjut. Kullama ado. Betul. Satu lagi yang ini. Yukhlifallahu ahdah. Betul, mumtaz. Lanjut, baris ketiga. Silakan Ibu Sri Yani. Ya. Wala taqudu yuhlifullahu ahdah Mm-mm. alladzi jaa. Ah, ketika A tidak Baca. dibaca. Alladzi jaa. Alladzi jaa Ya, betul. Paling bawah. wa yahrufu minhul ma. Betul. Kembali lagi ke atas. Wa id wa adna. Silakan Ibu Kartika. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa id wa ahna. Ulang ya Pak Ustadz. Ya, Wa boleh, id boleh. wa wa id wa ad wa id wa adna Musa. 2 harokat saja. Wa id wa adna Musa. Wa id wa adna Musa. Ya, lanjut. Alladzina amanu qalu Ya, terus. minas sama Mm-mm. Lanjut. yuklifallahu ahda. Betul. Baris berikutnya. Alladzina amanu qalu. Ibu Mutia, silakan. Aladzi ya Ustaz. Bismillah. Naam. Alladzina amanu qalu wa awfu bi ahdi kullama adha Mm-mm. yukhlifallahu ahdah. Taz. Baris ketiga. Wala takunu Ibu Nina, silakan. Wala takunu yukhlifallahu ahdah alladzi jaa Betul. Baris bawah. fayakhruju minhul ma. Tas, kembali lagi ke atas. Wa idwa, silakan Ibu Roswita. Wa idh wa'adna Musa Ya. alladzina amanu qalu Mm-mm. minas sama. Mumtaz. Yang mana Ustadz? Yang yukhlifal. Yukhlifallahu ahdah. Mumtaz. Bagus ya. Insyaallah ahsant. Baris kedua, silakan Ibu Siti Maimana. Alladzina amanu qalu. Ya.
wa aufu bi'ahdi Ya. kullama abo yukhlifallahu ahdah. Mumtaz. Ahsan. Barakallah fik. Ada lagi yang belum disebutkan namanya? Saya belum, Ustaz. Ya Pak, Ibu Nunung ya? Ya, Silakan. Pas. Paling bawah. Wala takunu. wala takunu Ya. yukhlifallahu ahdah Mumtaz. allazi jaa Mumtaz. Paling bawah yang ini. fayakhruju minhul ma. Ya, betul. Nah, itu tadi sudah rata-rata sudah betul ya, alhamdulillah. Tapi nanti tadi ada yang kelewat, ada yang ketika mat apa mat 4 harokatnya ketika yang posisinya seperti ini ya, yang tidak ada hamzah di depannya masih dibaca panjang. Wa idz wa'adna Musa. Padahal kita pengen wakaf di sana. Nah, kalau kita Kurang. pengen wakaf di sini berarti tidak boleh dibaca pan Panjang. panjang. Berarti bacanya berapa? 2 harakat saja. Wa idz wa'adna Musa. Cukup. Kalau yang seperti ini jika ada hamzah di depannya maka baru dibaca 4 Panjang. harakat. Ya, dibaca 4 sampai dengan 5 harakat. Minas sama. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang bentuk seperti ini. Yukhlifallahu ahdah. Tidak dibaca 2 harokat, tidak dibaca 4 harokat, tapi dibaca sukun ya, seperti itu. Silakan barangkali ada yang ingin dipertanyakan, dipertanyakan ya. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ustadz, Ya. kalau baca hamzah sukun itu seperti apa, Ustadz? Seperti Ah, ja, gitu. baik. Alladzi jaa. Nah, huruf hamzah itu memiliki sifat yang namanya syiddah ya. Nah, memiliki sifat yang namanya syiddah. Ajidqatin bakat. Nah, itu dalilnya. Huruf-huruf yang syiddah itu huruf yang tergabung menjadi kalimat ajidqatin bakat. A. Nah, huruf pertama, huruf hamzah. Apa yang dimaksud? Kalau kita mengucapkan huruf hamzah, suaranya itu terputus. A, a, a. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada berhenti yang dipaksa karena suaranya tertahan. Alladzi jaa. Nah, seperti itu ya. Kalau berhentinya di mat tabi'i saja, alladzi jaa wadduha. Jangan berikan tekanan wadduha. Tidak, tapi wadduha. Karena apa? Karena tidak ada hamzah di depannya. Nah, waktu ada hamzah, ketika hamzahnya menjadi sukun, maka dipotong atau di-cut suaranya ya, karena kita mensukunkan hamzah. Ja, a, a. Nah, seperti itu. Karena apa? Sifat syiddah itu tidak mengalir suaranya. Berarti kalau hamzahnya sukun, makhraj asli daripada huruf hamzah itu apa? Nah, itu ya. Seperti itu. Seperti itu ya. Dia tidak bisa disuarakan karena suaranya tidak mengalir kalau sukun seperti itu. Sama, misalkan ditambah ba, bi, bu, ta, ti, tu. Nah, seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya, insya Allah. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau nanti kita bertemu dengan mat yang tidak ada hamzah di depannya, atau tanda alis yang tidak ada hamzah setelahnya, maka dibaca 2. Ya, jika ada tanda yang ada hamzahnya, maka dibaca 4 harokat. Ketika kita waqafkan. Sekarang kita latihan praktek tanpa warna tajwid. Apa fungsinya? Nah, fungsinya untuk melatih. Jadi semuanya rata. Tidak ada yang diberi tanda khusus. Kalau tadi kan, oh yang tanda warna hijau nih panjang. Tapi sudah diingatkan kalau kita wakaf,
Dibaca pendek. Oh, berarti dibaca pendek. Nah, sekarang kita gunakan tulisan yang tanpa ada warna tajwidnya. Silakan nanti setiap orang membaca 2 baris ya. Membaca 2 baris insya Allah. Setiap orang insya Allah ya. Silakan dimulai dari dari Ibu dulu. Tadi kan dari Bapak terus ya. Sekarang Ibu Nunung. Silakan Ibu Nunung. 2 baris Ustaz. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu wa id wa adna Musa wa aufu bi ahdi Mm-mm. afakullama ja'akum was-samaa'a bina Nah, kalau itu gimana bacanya? bina Ayo, yang mana? Yang ini gimana bacanya? bina bina Ah, bina ya. Nah, Nah, bina kelihatan Nah, nggak dibaca 2 kelihatan harokat. Ya, fathatan silakan. ya. Diulangi. Ya. Wasamaa binaa 2 harokat. 2 harokat ya. Wassamaa binaa. Ya. Wasamaa binaa Lanjut. allati an'amtu alaikum. Ya, cukup. Mumtaz. Barakallahu fiik. 2 baris berikutnya. Silakan, Ibu Endang. Silakan Ibu Endang. Diaktifkan dulu mic-nya. Mungkin belum. Ada Ibu Endang? Oh ya Ustaz. Ada Ustaz, lupa belum Ya. diaktifkan. Ulangi suaranya Afan terputus-putus mungkin terlalu Gimana jauh Ustaz? ya dari device-nya terlalu jauh mungkin. Sufaha. Cuma ada suara H gitu aja. Coba sekali lagi. Ustaz. Eh, di sini suaranya Sufaha. coba ulangi sekali lagi. Padahal saya enggak ada. Saya kulus sufaha. Nah, itu ya sabar ya. Sabar. Nah, tadi suaranya putus-putus ya, maaf. Lanjut. Sudah keras Ustaz. Ulaika ashab. Ya. Wa ahidna ila Ibrahim. Wa ahidna berapa harokat? Wa ahidna ila Ibrahim. Ya. Lanjut yang bawahnya. Khoti'atuhu faulaik Mumtaz. alladzina amanu qalu. Ya, qalu. Jangan terlalu panjang. Alladzina amanu qalu. Alladzina amanu qalu. Ya, berikutnya. Yukhlifallahu ahdah. Ya, mumtaz. 2 baris berikutnya. Silakan Ibu Kartika Rini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Alladzi ya Ustaz. Naam. Alladzi ja'aka minal ilm Ya, fayahruju minhul ma' ulangi.
fayahruju minhul fayahruju minhul ma Ya, ha illa khaifin. mumtaz. Bawahnya. Khudhu ma atainakum Ya. biahdi ufi biahdikum Mm-mm. minas samai bima kanu Nah, kanu cukup dua harakat. Ulangi. minas samai bima kanu. Ya, mumtaz. Silakan dua baris dari khuduma. Berikutnya Ibu Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Khudzu ma atainakum Betul? biahdi ufi biahdikum Ya. minas samai bima kanu Mm-mm. biayatina ulaik Betul? wa malaikatihi wa rusulih Mm-mm. wa ilaha abaika Ibrahim. Ya, balik ke atas lagi. Silakan Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu Ya. wa id wa'adna Musa wa aufu bi ahdi afa kullama ja'akum Ya. was-samaa binaa Ya. Baz. allati an'amtu alaikum. Ya, mumtaz bagus ya. Ahsan. Lanjut. Dua baris berikutnya Ibu Nina. Sayaqulus sufaha ulaika ashab wa ahidna ila Ibrahim Ya. khati'atuhu fa ulaik alladzina amanu qalu yuhlifallahu ahdah. Ya, berikutnya. Dua baris berikutnya silakan Ibu siapa yang belum ya? Ibu Nunung sudah? Sudah ya? Ibu Sudah Roswita. pertama. Bu Nunung sudah pertama tadi. Ya, Ibu Roswita silakan. Alladzi ja'aka minal ilm Mm-mm. fayakhruju minhul ma' Ya. ha illa khaifin Ulangi. Ha illa khaifin. ha illa khaifin Ya. khudhu ma atainakum Hmm. bi'ahdi ufi bi'ahdikum Ya. minas samai bima kanu. Mumtaz, Masya Allah. Dua baris berikutnya. Yang tadi Ibu yang mana ya? Ah, berarti alladzija sekarang. Ah, khuduma ya.
Silakan. Khuduma Ibu Siti Maimana. Khudhu ma atainakum Ya, bi'ahdi ufi bi'ahdikum betul. minas samai bima kanu Ya. biayatina ulaik Mm-mm. wa malaikatihi wa rusulihi Ulangi. wa malaikatihi wa rusulihi. Gimana, Ulangi. Ustaz? Ayo gimana? Wa malaikatihi wa rusulihi Nah, mumtaz. wa ilaha abaika Ibrahim. Mumtaz, Masya Allah ya. Barakallah. Ada yang belum disebut? Ibu Sriyani, silakan. Yang udah kelihatan Ustaz. Udah Ini segini kelihatan? Oke. Wala takunu Betul. wa adna Musa Ya. wa aufi bi Wa ahdi aufu. wa aufu bi ahdi Ya. Bawahnya. afa kullama ja'akum Mm-mm. wassama bina Ya. allati an'amtu alaikum. Ya, mumtaz. Masya Allah. Bagus ya. Alhamdulillah. Ada yang belum disebut untuk latihan? Nah, nanti Alhamdulillah semuanya sudah lancar. Ketika kita baca Al-Quran, memang ada Al-Quran yang tidak ada warna seperti itu nanti, tetap ya kaidah-kaidahnya tetap harus ada ya. Jadi jangan sampai tidak ada warnanya Ustadz, jadi tidak dibaca panjang, tidak. Tapi harus betul-betul kita pahami apa sebabnya. Misalkan di sini ada mad 2 harokat, ternyata di depannya ada hamzahnya, berarti dibaca 4 sampai dengan 5 harokat ya. Afwan, pensilnya. Sampai dengan 5 harokat seperti itu ya. Nah, barangkali di akhir sesi ini ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ustadz, Ya. pada saat di wakaf yang patah tain ya, hamzah, jadi seolah-olah AA gitu ya. Jadi A-nya panjang ya. Bina Ya, wassamaa binaa. Kenapa dia dibaca panjang? Nah, di modul pertama kita sudah bahas ini namanya mad mad asli, mad mad iwad. iwad. Nah, mad iwad. Kenapa disebut dengan mad iwad? Karena di sini ada fathahnya 2. Ya, kalau kita sukun di sana, kalau kita wakaf di sana, fathahnya berkurang 1 menjadi fathah biasa saja. Nah, menjadi 1 saja. Ya, sebentar. Jadi satu Nah, harokat ya Ustaz. sebentar. Ini yang seharusnya 2 hilang menjadi 1 saja. Nah, 1 jadi A. Nah, kaidahnya setelah dia berubah menjadi 1 saja fathahnya, bukan dibaca an, yang seharusnya dibaca an, kemudian dibaca saja a, akhirnya kaidah berikutnya apa? Ditambah di depannya fathah. Jadi mad iwad itu ada fathatain yang diwakofkan ditambah menjadi mad 2 harokat ya. Jadi mad iwad itu apa? Fathatain yang berubah menjadi fathah biasa, kemudian di depannya ditambah alif ya, yang seharusnya dibaca abinaan tidak, tapi dibaca a, tetapi dibaca panjang ya, yang seharusnya dibaca an kan ya, tetapi dia tidak dibaca an, dibaca saja a
Oh, apakah dibacanya pendek? Tidak. Di depannya diberi tanda alif. Fathah bertemu dengan alif, maka dibaca mad dua dua harokat. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Pak Ustadz, ini yang tadi yang diwakafkan kan ilmi jadi ilm, ya, ilm. Yang mana ya tadi ya? Nah, ini. Ya. Alladzi ja'aka minal ilm. Ya, betul. Ilm. Lamnya sukun, ya, lamnya sukun, kemudian mimnya juga menjadi sukun. Karena apa? Karena kita wakof di sini ya, wakof. Nah, ya karena kita wakof di sana. Jadi ketika kita wakof maka mimnya disungkunkan. Minal ilm, ya seperti itu ya. Allahu a'lam. Ustadz, kalau misalkannya di ujungnya itu H, H biasa itu kan H besar, itu di gitu. Dibacanya ujungnya pakai gitu. Apa nggak usah. Maksudnya Pak, gimana? Saya pernah baca di satu surat di Al-Quran, tapi saya lupa itunya apa kata-katanya. Jadi ujungnya Ah. itu seperti ini kan ilmi. Nah itu minyak itu bukan mi tapi H misalkan. Jadi gitu, gitu di ujungnya tuh. Oh, naam. Misal yang ini tadi ya, misalkan ini hanya H besar ya. Ya. H besar dibaca dah seperti itu misalkan kalau dia H kecil dia juga dibaca ah ih ya sama. Nanti kalau sudah ketemu contohnya, boleh ya nanti di share di Ya, pertemuan. nanti saya cari itu. Saya lupa lagi. Maksudnya gini, yang huruf keduanya itu bukan parah tapi sama-sama sukun, Ustaz, Sama-sama gitu. sukun, ya Ya, sama-sama jadi sukun. saya bingung bacanya tuh seperti apa kalau H ujungnya gitu. Saya ingat lakat ya. Dia ada di ayat surat Ali Imran di juz keempat ya. Itu nanti ada kalimatnya yang berbunyi fa'ahlakat ya. Taknya sukun, kemudian haknya juga sukun. Contoh, tak, kemudian di depannya ada hak ya. Fa'ahlakat. Nah, semuanya nanti dibaca sukun. Terus pertanyaannya harus dimunculkan atau tidak bihahnya. Itu namanya bihah ya. Jadi yang misalkan ih itu namanya bihah ya. Kalau kita misalkan orang Indonesia mengartikannya apa ya? Hembusan atau desisan boleh ya. Kalau saya menggunakan kata desahan, nah nanti takutnya di sana konotasinya negatif ya. Jadi kita ambil saja hembusan ya, aliran nafas. Nah, seperti itu ya. Aliran nafas itu disebut dengan bihah namanya. Bukan Nama hamas, bukan. nama hamas ya sama ya. Jadi hamas itu mengeluarkan suaranya. Nah, suaranya kan beda-beda. Hamas itu misalkan di huruf ta kan seperti itu. Nah, yang khusus di huruf h itu namanya bihah ya. Nah, yang seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Itu saja ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, coba kita sama-sama ya. Saya sekali, kemudian teman-teman sekali. Kita dari awal sampai akhir ya. Saya sekali, kemudian teman-teman sekali. Wala takunu. Silakan. Wala takunu. Wa idh wa'adna Musa. Wa idh wa'adna Musa. Wa awfu kelihatan hurufnya. Tulisannya Oh kekecilan, Pak ya. Ustaz, kejauhan. Afwan ya, afwan. Wa aufu bi ahdi. Wa aufu bi ahdi. Ya, lanjut. Afa kullama ja'akum. Afa kullama ja'akum. Ya. Wassama'a bina'a.
والسماء بناها التي أنعمت عليكم التي أنعمت عليكم Betul. Lanjut. Sayaqulu sufaha سيقول السفهاء ulaika ashab. أولئك أصحاب Betul. Wa ahidna ila Ibrahim. وعهدنا إبراهيم Khati'atuhu faulaik. خطيئته أولئك Alladzina amanu qalu. الذين آمنوا قالوا Ya. Yukhlifallahu ahdah. يخلف الله عهده Alladzi ja'aka minal ilm. الذي جاءك من العلم Ya. Fayakhruju minhul ma' فيخرج منه الماء ha illa khaifin. إلا خائفين Khudhu ma atainakum خذوا ما آتيناكم bi'ahdi ufi bi'ahdikum. بعهدي أوف بعهدكم Minas samai bima kanu. من السماء بما كانوا Nah, terakhir bi ayatina ulaik. بآياتنا أولئك Wa malaikatihi wa rusulih. وملائكته ورسله Wa ilaha abaika Ibrahim. وإله إبراهيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Quran. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah kita sudah mencoba latihan, kemudian kita sudah murojaah, kita juga tadi sudah menambah materi. Ya, tadi bagaimana cara ketika kita waqaf pada tanda alis ya. Nanti ada tanda yang di sana yang seharusnya dibaca mad 4 harokat ya, tetapi kalau kita waqaf di sana dibaca 2 harokat ya.
Tetapi di sana juga nanti ada contohnya, misalkan yang seperti tadi, ya, yang seharusnya kita baca 4 harokat, ya, kemudian kita wakaf dibaca 2 harokat, tidak, dia tetap dibaca 4 harokat. Kemudian ada bentuk yang seperti ini, ketika bertemu dengan ha yang seperti ini, maka ketika kita wakaf di sini, huruf ha-nya kita sukunkan. Allahumma a'lam bissawab. Ya, hanya Allah yang mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi, ya, ada manfaat yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa kita amalkan. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, jika ada kebaikan, jika ada yang benar, ada manfaat, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, kekhilafan, kekeliruan, maka itu pasti datang daripada diri saya pribadi. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat dan istiqomah ya. Selalu istiqomah membaca Al-Quran, selalu istiqomah dalam belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kemudahan untuk menuntut ilmu ya. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Afwan wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materinya pada malam hari ini. Ini bermanfaat bagi Syifa juga, untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Insya Allah dapat kita pahami dengan baik dan juga bisa diterapkan juga pada bacaan ayat Al-Qur'annya ya, seperti itu. Dan biar makin lancar nih Bapak Ibu semua, nanti akan Syifa bantu share juga untuk mengenai latihan-latihannya, akan Syifa bantu share untuk rekaman serta tugas-tugasnya juga supaya Bapak Ibu bisa latihan juga di rumah. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan memurojaah dan untuk menambah materinya lagi untuk bereskan modul B-nya ini di pekan depan, seperti itu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Mari kita cukupkan untuk kelas private malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah hadir meluangkan waktu serta materinya bermanfaat bagi kita semua, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak ya telah bergabung belajar menyimak bersama-sama. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, keberkahan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak semua, mari kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, Syifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syifa. Iya Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu semua, Pak Ustaz. Selamat malam dan juga selamat beristirahat.